Oke, kita akan bahas nomor 1. Nah, nomor 1 itu, ya perhatikan reaksi redoks berikut. Ada reaksi KClO4 dengan Bi2O3 dengan KOH, asam basa kuat, ya, menyelesaikan garam KCl, kemudian KBiO3 dan air. Nah, di sini berilah tanda centang pada pernyataan yang sesuai dengan persamaan reaksi tersebut. Yang pertama, reaksi redoks berlangsung dalam suasana basa. Ya, reaksi redoksnya itu berlangsung dalam suasana basa ya. Di sini di notice atau dilihat dengan adanya KOH yang mana akan mengion dalam air menjadi K dan ion hidroksida atau OH-. Nah, ini ciri khas dari larutan basa atau suasananya basa. Maka yang pertama itu betul ya. Kemudian selanjutnya yang kedua, koefisien A, B, C, dan E dan F berturut-turut adalah 1, 4, 2, 1, 4, dan 2 ya. Oke, nah kita bisa menyamakan dulu persamaan reaksinya ya dengan bisa dengan dua cara ya penyetaraannya itu, karena ini reaksi redoks. Dengan dua cara, yaitu cara setengah reaksi atau metode ion elektron ya, dan juga cara PBO atau penyetaraan dengan bilangan oksidasi. Oke, di sini bisa dengan dua cara ya. Itu terserah kalian mau pakai yang mana. Nah, tapi di sini kakak akan bahas dengan dua cara tersebut. Tapi pertama-tama kita dengan cara yang setengah reaksi, oke? Oke. Berikut adalah reaksinya ya. KClO4 dengan BiO3, KOH, KCl menjadi KCl dan KBiO3 plus H2O, suasananya basa. Nah, untuk setengah reaksi ini kita harus bagi dua dulu nih persamaan reaksinya ya. Nah, berarti pertama-tama kita harus tentuin dulu biloks dari masing-masing unsur supaya kita bisa mengidentifikasikan mana yang terjadi reaksi reduksi, mana yang terjadi reaksi oksidasi. Ya, di sini KClO4 Cl-nya itu plus 7 ya. Kemudian di sini Bi2O3 itu Bi-nya itu untuk satu Bi itu plus 3. Di sini kan sama dengan 0 ya. Di sini O-nya itu min 2 kali 3 berarti min 6. Jadi untuk 2 Bi itu plus 6. Nah, untuk 1 Bi-nya atau biloks Bi-nya itu plus 3. Kemudian di sini ya, ini bisa kita langsung cari semuanya gitu ya, biloksnya. Nanti kita lihat mana yang berubah. Nah, di sini Cl di sebelah kanan, garam KCl itu Cl-nya itu min 1. Kemudian di sini bismutnya itu yaitu plus 5. Nah, di sini kalau kita lihat ya, Cl dari plus 7 itu ke min 1. Berarti dia mengalami apa? Pengurangan kan? Berarti dia reduksi. Kemudian plus 3 ke plus 5. Nah, ini naik ya atau oksidasi. Maka kita tulis reduksi itu ya ClO4 min ya. K-nya nggak kita ikutin sertakan karena K-nya itu tidak mengalami perubahan gitu ya. Jadi di sini kita pakainya kan reaksi keseluruhannya itu KClO4, tapi di sini kita tulisnya ClO4 min aja ya di sini ya. Menjadi Cl min. K di sini juga tidak kita sertakan, jadi di sini Cl min aja. Terus yang oksidasi berarti yang bismut Bi2O3 menjadi KBiO3. Nah, di sini juga kita cukup yang si Bi3 plus kita tulis ya yang ionisasinya, karena kan tadi kakak bilang kalau dengan metode setengah reaksi ini dengan metode namanya metode ion elektron. Jadi cukup ion-ionnya aja gitu ya. Nah, di sini juga jadinya BiO3 min gitu ya. Nah, setelah itu langkah yang kedua adalah kita tambahkan jumlah atom yang berubah biloksnya gitu ya. Nah, di sini ya
Semakan jumlah atom di Cl sebelah kiri udah 1, di kanan juga udah 1, berarti udah sama. Sekarang yang oksidasi. Di sini bismutnya itu Bi2O3 ya kan. Di sini Bi-nya ada, bismutnya ada 2, maka di sebelah kanan tadinya kan Bi-nya itu cuma ada 1 ya di sini nih. 1 kan Bi. Nah, di sini maka ditambahkan koefisien 2, jadi 2 BiO3-. Oke, setelah sama jumlah atomnya, lanjut ke langkah yang ketiga. Ya, kita bisa samakan jumlah atom O dengan menambahkan H2O di ruas yang kelebihan O dan menambahkan OH- di ruas yang kurang H atau kurang hidrogennya. Nah, di sini ya, kalau kita lihat di reduksi ya, kita samakan jumlah O-nya dulu ya. Nah, samakan jumlah O dengan menambah H2O di ruas yang kelebihan O. Di sini sebelah kiri tuh O-nya ada 4, sebelah kanan tuh Cl doang, nggak ada O kan. Nah, berarti kita tambahin H2O yang di ruas yang kelebihan O, berarti sebelah kiri kita tambahkan H2O. Nah, jumlah H2O-nya ini berapa nih? Ya, ini kita samakan dengan jumlah O-nya. O-nya di sini ada 4 ya. Oke, berarti di sini juga tambah 4H2O. Ya, jadinya 4 tambah 4 8 ya. Berarti ada 8 oksigen, maka di sini ditambahkan ya 8 OH amin. Karena di ruas sebelah kanan itu kurang H ya. Dan juga otomatis nanti menambahkan oksigennya. Nah, kalau kita lihat di sini ya, O-nya itu ada 4 tambah 4 8, H-nya juga ada 8. Nah, kita lihat di sini juga udah sama ya sebelah kiri ya. O-nya ada 8, H-nya ada 8. Berarti ini udah sama. Kita lanjut ke yang oksidasi. Yang oksidasi juga sama ya. Kita tinggal tambahin O-nya di ruas yang kelebihan. Untuk menyamain jumlah O, kita tambahkan H2O yang di ruas yang kelebihan O ya. Berarti di sini yang kelebihan O itu sini kan O3, di sini O3 juga sama-sama 3 ya. Oh ya, kalau di sini kan O-nya di sini 3, di sini ada 2 ya. Berarti ini ada 2 koefisiennya, berarti 2 kali 3 berarti 6. Berarti ruas kanan itu kelebihan O, maka H2O-nya di sebelah kanan ya. Nah, jumlah H2O ini berapa nih koefisien di depannya? Lihat di jumlah sebentar. Jadi kan ada 6. Oke. Sini baru ada 2. Oke. Tambahin dulu H2O, baru tambahin OH- di ruas yang kurang H. Yang kurang H di sebelah kiri. Nah, jumlahnya ini ya nanti kita lihat dengan jumlah H-nya ya. Jadi kalau H-nya itu 3, maka di sebelah kiri itu 2 kali lipatnya, sama kayak yang tadi nih. Kan ini 4H2O ya, terus 2 kali lipatnya berarti 8 gitu kan. Oke, berarti di sini 3H2O tambahin 2 kali lipatnya jadi 6 OH- ya. Kemudian kita cek dulu O-nya di sini ya. O-nya di sini 3 ditambah 6 9. Kemudian di sini 6 tambah 3 juga 9. H-nya di sini 6 ya. Di sebelah kiri 6, di sebelah kanan juga 6. Berarti ini udah balance juga. Yang keempat ya, kita samain jumlah muatannya ya dengan kita tambahin elektron di ruas yang kelebihan muatan. Berarti kita hitung dulu ya. Direduksi sebelah kiri, sebelah kanan itu muatannya berapa ya. Nah, di sini itu kan muatannya -1 ya, -1. Kemudian ini ada -1 ya, tambah -8 berarti -9 ya. Ada muatannya 9 nih ya. Berarti di sini harus kita tambahkan 8 elektron supaya muatannya kiri dan kanan ya di sini sama-sama -9. Oke, gitu ya, karena elektron itu bermuatan negatif. Oke, selanjutnya yang oksidasi. Yang oksidasi, maka kita lihat lagi nih ya. Sebelah kiri itu ada 6 OH-, berarti ini muatannya -6. Nah, sebelah sini juga 2 kali min nih, berarti -2. Nah, kita lihat ya, ruas yang kelebihan muatan itu berarti yang mana nih, -6 sama -2. Berarti kan yang lebih muatannya itu yang -2 gitu kan. Kita harus samakan -2 ini jadi -6, maka kita tambahkan 4 elektron sehingga muatannya jadi -6 dan -6 di sebelah kiri dan kanannya. Oke, gitu ya, sampai sini mungkin bisa dipahamin ya. Silahkan yang mau di screenshot ya. Oke, kita lanjut di langkah yang terakhir, yang kelima ya.
belum yang terakhir ya, yang kelima, yaitu kita kali silang nih ya jumlah elektron yang ditangkap atau dilepas sehingga menjadi koefisien reaksi. Nah, tujuannya untuk menghilangkan elektronnya gitu ya, dan supaya reaksinya menjadi setara gitu ya. Oke, berarti di sini kan ada 8 elektron direduksi ya. Di oksidasi ada 8 elektron juga. Nah, pastikan elektronnya ini di sebelah kiri dan kanan ya. Tuh. Yang benar tuh seperti itu gitu ya. Kemudian di sini 8 dan 4 ya. Nah, berarti di sini ya kita bisa kali 8 itu dengan 1, 4 dengan 2. Jadi pengali ini kita cari kelipatan yang terkecilnya gitu. Jadi sebisa mungkin hasilkan yang terkecil. Tapi kalaupun mau dikali 8 dikali 4 kali 8 nggak apa-apa, nanti kan dihilang-hilangkan juga, tapi kalau bisa cari kelipatan yang paling kecil. Nah, di sini adalah 8 kali 1, 4 kali 2, sehingga reaksinya di sini menjadi ClO4- 4H2O 8 elektron, Cl- 8OH-. Kemudian yang dikali 2 ya berarti jadi 2 Bi2O3, 12 OH-, 4 BiO3-, 6 H2O dan 8 elektron. Nah, ini bisa kita coret ya 8 elektronnya. Kemudian ada lagi yang bisa kita coret ya. Nah, ini ada ya. Di sini juga udah ada. Nah, langkah ke-6, samakan jumlah kedua reaksi atau jumlahkan kedua reaksi. Ini kita jumlah ya. Nah, nanti yang reaksi di sebelah kiri kalau sama dengan reaksi di sebelah kanan atau di reaktan sama dengan yang produk, itu bisa kita hilangkan gitu ya. Atau kita jumlahkan. Contohnya di sini tadi elektron ya. Udah elektronnya juga. Kemudian H2O ini ada 4 nih ya di kiri. Ini juga ada 6. Berarti di sini habis ya H2O-nya, di sini sisa 2 nih ya, sisa 2. Kemudian ada OH- sebelah kiri 12 OH-, di kanan itu ada 8 OH-. Ini juga habis ya. Kemudian di sini sisa 4 gitu ya. Oke. Sehingga reaksinya menjadi reaksi keseluruhannya ya, ClO4- plus 2 Bi2O3 plus 4 OH- jadi Cl- plus 4 BiO3- plus 2 H2O ini ya. Nah, ini reaksi keseluruhan dalam bentuk ion elektron. Nah, masih dalam ion elektron. Nah, untuk membalikan kepada reaksi secara molekul ya, atau senyawanya ya, maka kita harus kembalikan ya ion-ion ini kepada semula, yaitu dengan menambahkan KClO4 plus 2 Bi2O3 plus 4 KOH ya, ini tambahkan ya. Ini juga kemudian Cl juga itu jadi KCl, kemudian 4 KBiO3 plus 2 H2O. Nah, ini untuk reaksi yang secara molekulernya atau secara senyawanya. Nah, reaksi akhirnya setelah setara adalah sebagai berikut. Itu untuk cara yang setengah reaksi gitu ya. Oke, mungkin kita buat part 2-nya aja di yang secara DBO di video yang selanjutnya, oke? Oke, sekian dari kakak. Apabila ada kurang, mohon maaf ya. Semoga bisa dipahamin.